Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Lagi makan apa, Bang? Mie. Wah, pas banget kalau mie nih. Mau ente? Mau dong, ada lagi, Bang. Kagak ada. Ya. Kalau gitu nanya-nanya aja. Nanya-nanya aja dah, ya udah. Iya. Mbak, kasih nih musafir kesian. Oh, masih ada? Masih. Alhamdulillah. Wih. Sedap ini. Iya. Oke. Bang, tapi sekalian nanya-nanya nggak apa-apa ya? Sebenarnya mie ini asal dari mana sih, Bang? Di Cina. Sejarahnya gimana tuh ceritanya? Ya jadi ada penemuan arkeologis daerah Tiongkok Utara. Katanya sih penemuan barang-barang peralatan memasak yang menunjukkan bahwa mereka itu sudah punya kepandaian memasak dan mengolah makanan dengan baik. Oke. Nah, salah satu yang disebutkan adalah mengelola makanan yang sifatnya dari bahan beras dan terigu, gandum. Salah satunya adalah mie. Nah, karena mereka masyarakat petani, kemudian mie itu menjadi bagian dari rite de passage mereka, cerita siklus hidup mereka. Maka itu kalau tahun baru Xinjia atau tahun baru Imlek begitu ya, kita akan ketemu tuh makanan mie sebagai bagian esensial yang artinya memperpanjang umur. Mie panjang umur Dan begitu. sehat. Makanya makan mie yang benar biar umurnya panjang dan sehat. Amin. Dalam tiap 100 gram mie terkandung karbohidrat dan kalori yang jumlahnya hampir sama dengan semangkuk nasi. Itulah mengapa banyak negara di Asia yang menggunakan mie sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi. Terus kalau perkembangan di Indonesia sendiri, Bang, gimana tuh? Ya, Masuknya ke Indonesia mungkin. ada catatan yang menarik ya dari tahun 1391 dalam catatan dunia Melayu yang menyebutkan bahwa ada profesi namanya kualaksa. Nah, kualaksa itu rupanya tukang laksa. Laksa itu kata dari India. Cuma makanannya itu sebenarnya bihun. Oke, nasi putih ya dari Bihun beras. iya dari tepung beras, dan itu menandakan bahwa di abad ke-14 di masa Majapahit aneka jenis mie sudah dikenal jadi makanan masyarakat. Iya, maka itu kemudian ada yang bilang bahwa mie itu sumbangan yang paling esensial, warisan masyarakat Tionghoa di Indonesia yang kita bisa dapetin merata di mana-mana. Kita akan dapetin mie, yang soalnya disebut mian begitu ya. Kemudian kita akan ketemu kue tiao, kita akan ketemu lau mie, mie soa, mie fen, bihun begitu. Jadi dan kita kemudian mengembangkan lagi menjadi aneka macam masakan begitu, termasuk yang kita makan ini. Jadi mie, pangsit, dimsum, gitu, bakso itu tuh makanan esensial sumbangan yang warisan penting dari orang Tionghoa. Jejaknya di sini ya. Oke. Makan dah biar bisa ngerasain jejak sejarahnya. Iya, bener dong. Selain mie asal Cina, ada banyak jenis makanan lain dengan bentuk dan bahan seperti mie yang populer di negara lain di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah spaghetti di Itali. Bahan makanan ini terbuat dari adonan gandum tanpa ragi. Hidangan dengan bahan dasar spaghetti saat ini sudah sangat mendunia. Ada pula batsa yang populer di Nepal dan Tibet. Terbuat dari campuran kentang dan terigu, batsa biasanya dimasak dengan kuah pedas dan daging kambing yang disebut dengan tukpa. Makanan ini paling sering dihidangkan di negara itu saat perayaan Tahun Baru. Mie udon asal Jepang. Mie dengan ketebalan yang khas ini lazim dibuat dengan tepung terigu. Namun ada pula loh yang membuat udon dari tepung gandum. Masih ada lagi nih food lover, mie tipis mirip bihun yang disebut idiyappam. Terbuat dari tepung beras, hidangan yang populer di India ini biasa dihidangkan dengan kari. Mie yang terbuat dari bahan yang cukup unik dapat ditemukan di Korea. Dotori guksu namanya, yang dibuat dengan mencampurkan tepung dan biji pohon ek. Jakarta, kotaku indah dan megah. Benu akan mendatangi salah satu restoran mie yang sudah cukup legendaris di Jakarta, yakni Mie Gang Kelinci. Terletak di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, restoran ini mulanya hanyalah warung kecil yang terdapat di gang sempit bernama Gang Kelinci. Rupanya, pintu restoran yang menghadap ke Gang Kelinci tak lagi difungsikan.
Guna perluasan usaha dan kenyamanan pengunjung, pintu utama restoran telah lama dialihkan menghadap ke jalan yang lebih besar. Usaha bakmi Gang Kelinci ini pertama kali dibuka pada tahun 1957 oleh Hadi Sukiman. Berawal dari sebuah gerobak sederhana, usaha mie milik Hadi terletak di Jalan Pintu Besi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Barulah pada tahun 1962, gerobak itu dipindahkan ke jalan belakang Kongsi Pasar Baru. Saat itu, nama jalan tersebut lebih dikenal dengan Gang Kelinci. Kini, usaha bakmi Gang Kelinci semakin besar, hingga memiliki 11 cabang yang tersebar di wilayah Jakarta. Usaha ini telah diteruskan oleh generasi ketiga keluarga Hadi Sukiman. Menu berbahan dasar aneka jenis mie disajikan di sini. Dari menu yang paling merakyat yakni mie ayam, hingga olahan lain seperti kue tiaw siram sapi, mie goreng spesial, dan bihun masak. Benu coba dulu ya. Wah, ini dia nih. Tahun 2006 itu Benu pernah nyobain di sini juga kalau nggak salah. Di Gang Kelinci ini, apakah rasanya masih sama? Kita buktikan. Dan saya nyobain yang ini, bihun masak. Ya, karena kuah si Sui Kiau ini enak banget ya. Kuahnya kayak mirip-mirip kuah bakso ya. Tapi Sui Kiau ini katanya mirip pangsit rebus. Cuman beda isian. Kalau pangsit isinya ayam, kalau ini katanya seafood gitu, udang dan macam-macam. Rasanya tuh lembut banget di lidah ya. Lembut. Walaupun rasa udangnya tipis ya, tapi enak banget ini. Ini mumtaz.